penjelasan pertama dimulai dari saya, Miratul Hayati. Di program ini kami membuat sebuah struktur data bernama Dynamic Sorted Array, yaitu array yang selalu tersusun secara terurut walaupun kami menambah atau menghapus data. Nah, di baris pertama ini yaitu kelas Dynamic Sorted Array. Baris ini kami membuat kelas atau blueprint dengan nama Dynamic Sorted Array. Jadi, nanti kami bisa membuat objek dari kelas ini. Lanjut ke baris kedua yaitu def init self. Ini adalah konstruktur fungsi yang otomatis dijalankan saat objek dibuat. Lanjut ke baris ketiga yaitu ada self array. Di sini kami membuat sebuah array kosong bernama R untuk menyimpan data. Semua data nanti akan disimpan di dalam array ini. Nah, untuk baris kelima dan seterusnya akan dijelaskan oleh kawan kami yang bernama Fadli. Baiklah, saya Fadli akan melanjutkan kode dari Miratil tadi. Kita buat fungsi untuk mencari posisi yang tepat saat menambahkan data supaya array tetap terurut. Def fin insert index. Fungsi ini digunakan untuk mencari posisi indeks dari nilai yang akan dimaksudkan. Dan left right di sini berarti left adalah indeks awal array dan right adalah indeks akhir array. Dan while left ini fungsinya perulangan ini akan terus berjalan selama masih ada bagian array yang masih bisa dicari. Dan kode mid ini fungsinya di sini kita mencari posisi tengah dari array tersebut. Dan if self ini kalau nilai di tengah lebih kecil dari nilai yang ingin dimasukkan. Left ini adalah untuk berarti kita mencari di bagian kanan, dan else ini kita mencari, kalau tidak kita cari di bagian kiri. Dan return ini akhirnya fungsi ini mengembalikan posisi yang tepat untuk memasukkan nilai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yuni. Baik, saya Yuni. Sekarang kita masuk ke fungsi insert untuk menambahkan data ke dalam array-nya. Nah, def insert ini, fungsi ini untuk menerima satu parameter yaitu value yang ingin dimasukkan. Lalu index ini, in the self fin insert index, kita cari dulu posisi yang tepat menggunakan fungsi yang sebelum-sebelumnya. Lalu yang serve append kosong ini buat kita tambahkan satu ruang kosong di akhir array. Nah, yang for ini, for i in rank, kita perulangannya tuh digunakan untuk menggeser elemennya ke kanan. Nanti setiap elemennya tuh digeser satu langkah ke kanan dengan self r ini, self r saat i kurang 1. Lalu terakhir self r index ini sama dengan value, kita masukkan nilai ke posisi yang sudah ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh teman saya yaitu Zorif. Jadi di sini untuk menghapus data kita perlu mencari dulu posisi data tersebut menggunakan binary search. Di sini definisi binary search itu gunanya untuk fungsi ini digunakan untuk mencari indeks dan nilai tertentu. Left right 0, len ini untuk jarak, sel r ini untuk menentukan batas awal dan akhir pencarian. While left sama dengan atau lebih kecil dari right, ini ya lebih besar dari right. Lebih kecil dari right itu berarti untuk looping selama data masih bisa dicari. Terus mid left right ini gunanya untuk menentukan posisi tengah. If cell art mid sama dengan value ini gunanya untuk jika nilai ditemukan langsung kembali ke indeks, sedangkan yang bawahnya ini
Ini tadi ini digunakan untuk mid, left, right, ini digunakan untuk menentukan posisi tengah, sedangkan yang bawahnya untuk misalnya jika nilai ditemukan langsung kembali ke indeks. Sedangkan yang ini untuk kalau nilai lebih kecil cari ke kanan. Kalau nilai lebih kecil cari ke kanan kalau ini. Kalau nilai misalnya nilai yang lebih besar cari ke kiri. Kalau tidak ditemukan kembali ke min 1. Baik, di sini mungkin saya akan dilanjutkan oleh Mesha. Saya Mesha. Setelah kita mendapatkan posisi data yang akan dihapus, maka kita bisa mulai menghapusnya. Def delete fungsinya adalah untuk menghapus nilai dari array. Lalu fungsi index of binary ini untuk mencari nilai yang ingin dihapus. Misal kita akan menghapus angka 3, maka fungsi ini untuk untuk mencari di mana letak angka 3 tersebut. Lanjut ke if index ini, fungsinya adalah tadi kan kita sudah mencari, jika tidak ditemukan, jika angka yang dicari tidak ditemukan, maka return false, langsung berhenti programnya. Lanjut ke for in range yang ini, fungsinya adalah untuk loop menggeser elemen ke kiri. Self RI ini fungsinya adalah menggantikan posisi sebelumnya. Jadi elemen setelahnya akan menggantikan posisi yang sebelumnya sudah kosong itu, yang digeser tadi. Lalu lanjut ke self rpop ini, fungsinya adalah menghapus elemen terakhir yang sudah kosong. Jadi elemen terakhir tadi kan kosong tuh, jadi dihapus menggunakan fungsi ini. Terakhir, untuk return true ini untuk mengembalikan nilai bahwa penghapusan berhasil. Oke, itu saja dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya Rifki. Baik, di sini saya Rifki akan menjelaskan bagian tentang untuk menampilkan array. Kita definisikan dulu display self ini untuk menampilkan si array tersebut. Print self r ini mencetak si arraynya. Di sini kita bikin variabel baru DSA. DSA itu dynamic sorted array, untuk yang ini penyebutan untuk tadi yang agar lebih simpel. Nah, di baris line 55 sampai 60 ini kita menambahkan elemen-elemen itu untuk masuk ke dalam array yang telah kita buat. Di sini ada 5, 2, 8, 3, 10 sama 6. Semuanya sama saja. Nah, DSA display ini untuk menunjukkan array yang di atas ini yang telah kita tambahkan semuanya. Nah, sedangkan yang di bawah ini DSA delete ini untuk menghapus elemen 3 di dalam array yang telah kita buat tadi. Dan di sini akan menampilkan array yang telah kita hapus, yang telah kita perbarui dari sebelumnya. Sekarang coba kita jalankan. Nah, di sini sudah terlihat array yang pertama tanpa menghapus angka 3 ada di atas 2, 3, 5, 6, 8, 10. Nah, sedangkan yang di bawah itu kita sudah mendelete elemen 3 di indeks kedua. 2, 5, 6, 8, 10. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.